Bab 431. Perkumpulan pemimpin keluarga Jiu. Malam ini, Kingston Jiang tinggal sementara di area militer. Area militer, sebuah ruangan. Di atas meja di kamar, ada beberapa makanan ringan. Bloody dan Kingston Jiang keduanya memegang sebotol anggur putih di tangan mereka. Bloody menyesap dan berkata, "Kak Kingston, pangeran meninggal, kota Jingdu, ibu kota ini akhirnya damai." Kingston Jiang menggelengkan kepalanya, "Damai. Ini mungkin awal dari kekacauan. Membunuh pangeran malam ini, meskipun ada sedikit kecelakaan, itu kejutan." Tetapi Kingston Jiang merasa bahwa ini adalah awal dari kekacauan. Aula Raja Surgawi yang misterius muncul. Mengapa istana Aula Raja Surgawi membantunya? Dia tidak bisa mengerti. Bloody terkejut dan bertanya, "Mengapa?" "Lupakan saja, jangan bicarakan itu, minumlah." Kingston Jiang juga tidak mau memikirkannya. Pada saat yang sama, kota Jingdu ibu kota, sebuah hotel. Di Presidential Suite, seorang wanita mengenakan gaun hitam dan rambut hitam panjang sedang menatap pria tua di depannya. Klutang bertanya dengan curiga, "Kakek, mengapa memakai topeng?" Apakah Kingston Jiang tidak tahu siapa yang membantunya? Marco Jiang memegang seutas pilar Buddha di tangannya dan terus bersuara. Dia berkata dengan lemah, "Dengan topeng, aku tidak ingin orang luar mengetahui identitasmu, dan aku tidak ingin orang luar menanyakan asal-usul Aula Raja Surgawi." Klutang bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Selanjutnya kamu awasi. Ingat, jangan sampai ketahuan. Jika membiarkan orang luar mengetahui identitasmu saat ini, maka ini akan menjadi masalah besar. Ini tidak hanya akan merugikan Kingston Jiang, tetapi juga kamu, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu juga." Setelah diingatkan, Marco Jiang berbalik dan pergi. Klutang duduk di kursi dengan pikiran di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Penatua Jiang. Tapi sekarang dia bisa membantu Kingston Jiang, dia juga sangat bahagia. Selama ini, yang lain mengatakan bahwa dia adalah anak tiri Kingston Jiang. Dia benar-benar menyeret Kingston Jiang, tetapi sekarang dia diam-diam membantu Kingston Jiang memecahkan masalah. Dia benar-benar tidak sabar ingin memberitahu Kingston Jiang. Tapi mengingat pengingat Marco Jiang, dia masih menahan diri. Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya, di pagi hari, media nasional melaporkan penutupan kota oleh Tentara Api Merah tadi malam. Meskipun blokade segera dicabut, itu masih menimbulkan sensasi. Karena kota Jingdu ibu kota adalah ibu kota kekaisaran, banyak orang memperhatikan apa yang dilakukan kota Jingdu ibu kota. Semua orang tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi di kota Jingdu ibu kota tadi malam, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di pagi hari, Kingston Jiang masih tertidur. Ada ketukan di pintu. Kingston Jiang bangun dengan santai, bangkit dan membuka pintu. Bloody sudah mengenakan bajunya, berdiri di pintu, memberi hormat militer, dan berseru, "Raja Naga, saatnya mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan apa yang terjadi tadi malam." Sebelum bangun, Kingston Jiang menguap dan berkata, "Kamu bisa muncul untuk hal-hal ini. Aku tidak harus ikut bersenang-senang." Seperti yang dia katakan, dia memberinya informasi yang diberikan Shadow, dan memerintahkan, setelah pengumuman itu, pergilah ke aula pidana dan, dengan perhatian orang-orang di seluruh negeri, ungkapkan semua kejahatan yang dilakukan oleh pangeran selama bertahun-tahun. Masalah ini selesai. Raja Naga, apa yang bisa aku lakukan jika kamu tidak mengambil alih situasi secara keseluruhan? Bloody malu di wajahnya. Kamu juga seorang jenderal bintang 1. Kingston Jiang berbalik dan kembali ke kamarnya. Bloody mengikutinya dan berkata, "Kamu membunuh pangeran, dan pedang pidana ada di tanganmu. Aku tidak bisa menjelaskan jika kamu tidak muncul. Aku tidak ingin muncul sekarang. Kamu pergilah. Kamu bisa melakukannya. Dan sekarang pangeran sudah mati, hal berikutnya hanya berjalan. Jangan memperhatikan sisanya. Wang akan mengaturnya dengan baik."
Kingston Jiang tidak pergi, dan Bloody tidak bisa berbuat apa, dia berbalik dan pergi. Dia langsung pergi ke aula besar. Banyak pejabat tinggi telah berkumpul di aula besar. Wartawan juga banyak. Wartawan ini berasal dari dalam dan luar negeri. Bloody tiba, dan konferensi pers juga diadakan. Pada konferensi pers, Bloody menjelaskan secara singkat beberapa situasi tadi malam. Selama periode ini, tentara naga hitam telah secara diam-diam menyelidiki Pangeran Komandan Tentara Api Merah. Melalui periode waktu penyelidikan dan pengumpulan bukti, akhirnya telah menangkap beberapa bukti dari bukti kriminal Pangeran. Mereka dikirim untuk menangkap orang, tetapi Pangeran melawan dan melukai aparat penegak hukum. Akhirnya, mereka ditembak di tempat. Semua orang tahu bahwa sebuah peristiwa besar diumumkan hari ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah kematian Pangeran. Kata Bloody, penonton kaget. Seorang pejabat senior berdiri di tempat dan bertanya, bahkan jika Putra Surgawi melakukan kejahatan, itu bukan giliran tentara naga hitam untuk menegakkan hukum. Siapa yang memberi kalian hak ini? Putra Surgawi adalah kepala dari 5 marsekal. Untuk menangkapnya, perlu mengadakan pertemuan dan diskusi. Angin hitam, kamu hanyalah pasukan naga hitam belantara selatan. Salah satu jenderal bintang 1, kamu tidak memenuhi syarat untuk menangkap Putra Surgawi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh Putra Surgawi sebelum diadili di depan umum. Pangeran adalah pemimpin dari 5 komandan tertinggi, dan dia telah menarik banyak orang selama bertahun-tahun. Ketika pejabat senior yang melayani ini mengetahui bahwa Pangeran sudah mati, mereka segera mengarahkan tombak ke arah Bloody. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Ketua Eksekutif dan Sekretaris Jenderal. Mereka mendengar suara angin tadi malam. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat ini. Bloody tahu bahwa dia akan ditanyai. Menghadapi wartawan dan audiensi nasional, dia berkata, tentu saja, aku tidak memenuhi syarat. Putra Surgawi meninggal di bawah pedang pidana. Aku bukan satu-satunya yang bertindak tadi malam. Aku hanya menjadi pengikut dan benar-benar mengambil pedang pidana itu bukan aku. Adapun siapa, aku tidak akan membocorkannya karena diduga bersifat rahasia. Ketika mereka mendengar pedang pidana, mereka yang berbicara untuk Putra Surgawi berhenti berbicara. Pedang pidana lebih besar dari segalanya. Dan memegang pedang pidana, dia memiliki hak untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian memberi penjelasan. Pada saat ini, Sekretaris Jenderal baru saja berdiri dan berkata, negara telah lama memperhatikan Putra Surgawi, dan telah lama menyelidikinya dan mengawasi Putra Surgawi, yang diputuskan melalui musyawarah internal. Ketua Eksekutif juga mengatakan, selanjutnya, beberapa bukti kejahatan Putra Surgawi selama bertahun-tahun akan dipublikasikan di aula pidana. Begitu konferensi pers diadakan, seluruh negeri heboh. Apa? Putra Surgawi sudah meninggal. Sungguh, negara telah mengadakan konferensi pers. Kali ini, tentara naga hitam secara pribadi menegakkan hukum. Putra Surgawi menangkap dan melukai aparat penegak hukum. Dikatakan bahwa dia terbunuh di bawah pedang pidana. Orang-orang di seluruh negeri sedang mendiskusikan masalah ini. Pada waktu bersamaan, keluarga Jiu. Tadi malam, Kelvin Jiu bergegas kembali ke markas keluarga Jiu semalam. Kelvin Jiu melaporkan hal tersebut kepada kepala klan. Kepala klan keluarga Jiu memimpin anggota keluarga penting ke pertemuan sepanjang malam. Pada pertemuan tersebut, Kelvin Jiu berbicara tentang analisisnya. Dia merasa bahwa yang keluar untuk mengacaukan situasi aula Raja Surgawi kemungkinan besar dari keluarga Jiang, dan keluarga Jiang tidak mengambil tindakan apapun selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka tidak mampu menahan diri. Kepala klan, mati satu orang adalah hal kecil, tetapi keluarga Jiang sudah keterlaluan. Keluarga Jiang telah mendapatkan kotak yang digali oleh Raja Lanling, yang seharusnya untuk membongkar rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Mereka harus melakukan ini untuk mendapatkan peta harta karun keluarga Jiu. Kemudian mereka pasti akan menyerang keluarga lain, mengambil peta harta karun, dan mengumpulkan 4 gambar.
Kingston Jiang harus mati. Ya, aku juga berpikir Kingston Jiang harus mati. Kepala klan, beri perintah. Para tetua lain dari keluarga Jiu memandang kepala klan. Keluarga Jiu, kepala klan saat ini, bernama Hudson Jiu. Dia berusia 80 tahun, tetapi dia tidak terlihat tua sama sekali. Hudson Jiu tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkannya dengan hati-hati. Dia juga merasa bahwa kuil Aula Raja Surgawi yang muncul kemungkinan besar adalah anggota keluarga Jiang, dan keluarga Jiang yang ingin mendapatkan peta harta karun di tangan 3 klan lainnya. Setelah berpikir lama, dia membuka mulutnya dan berkata, Kelvin Jiu, kamu mengambil angin hujan guntur petir, 4 master untuk menangkap Kingston Jiang, tetapi jangan sakiti hidupnya dulu, lihat sikap keluarga Jiang, lihat apakah keluarga Jiang akan melindungi anak ini. Hudson Jiu tidak kehilangan akal sehatnya. Keluarga Jiang sangat kuat dan merupakan yang pertama dari 4 keluarga besar. Ia belum bisa memastikan apakah Aula Raja Surgawi adalah kekuatan keluarga Jiang. Pertama tangkap Kingston Jiang dan lihat sikap keluarga Jiang. Karena dia tidak ingin hanya bermusuhan dengan keluarga Jiang, dan tidak ingin jatuh ke dalam permusuhan beberapa orang. Ya, Kelvin Jiu berdiri, kesuraman melintas di wajahnya. Bersambung.